Halo Sobat CKN, selamat datang di podcast CKN SMI, terupdate, teraktual, dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat CKN, bertemu lagi dengan saya Mila. Kali ini kita sudah ditemani ini dengan salah satu narasumber di hari ini, yaitu ada Bang Irfan aja deh yang panggilnya ya, Bang Irfan nih Bang. Mungkin biar sobat lebih kenal, lebih dekat gitu ya, lebih jauh gitu ya. Siapa sih Bang Irfan ini? Sosok Bang Irfan itu siapa gitu ya? Nah, kita kenalin dulu, mangga Bang Irfan. Baik, terima kasih Mila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Adi Indrawan dari bagian mutu layanan kepesertaan di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Sukabumi. Saat ini saya bertugas di bagian staf penanganan pengaduan peserta kantor cabang utama. Gitu. Jadi kalau misalkan ada pengaduan di kantor cabang, biasanya aku yang handle. Oke. Jadi, nah Sobat CKN, tadi kan udah kenal nih dengan Bang Irfan nih di bagian mutu layanan kepesertaan. Otomatis nanti akan sering bertemu mungkin ya dengan sobat-sobat yang mungkin telah menyampaikan pengaduan saat ke kantor cabang gitu ya. Jadi, nah di sini kan sebenarnya terkait pengaduan ya. Kita langsung masuk nih ya, kita kupas tuntas terkait pengaduan. Langsung to the point nih berarti. To the point aja lah gitu ya, biar sobat gak banyak nunggu nih. Nah, terkait pengaduan nih, kan mungkin banyak ya masyarakat, dia ada yang kebingungan mungkin mau mengadu kemana sih kalau misalnya ada kendala terkait mungkin layanan administrasinya atau mungkin saat sedang menggunakan layanan fasilitas kesehatan. Nah, itu sebenarnya tuh harus kemana sih kira-kira Bang gitu? Boleh. Kalau untuk kanal layanan pengaduan kita sendiri di BPJS Kesehatan itu kita sudah mengakomodir kanal layanan online ya, pengaduan online. Selain kalau offline bisa datang ke kantor cabang atau ketemu dengan teman-teman di BPJS keliling, biasanya itu bisa pengaduan bisa melalui Pandawa di 0811 165 165, bisa juga lewat mobil JKN di menu pengaduan. Bisa juga lewat Care Center 165, kalau misalkan nggak mau chat bisa by phone lewat Care Center 165, atau yang terakhir bisa lewat sipp.go.id. Itu kan layanan pengaduan dari websitenya BPJS Kesehatan juga. Gitu. Jadi sebetulnya dari pihak BPJS Kesehatan sudah menyediakan berbagai kanal layanan ya. Sebenarnya nggak hanya untuk pengaduan ya Bang. Betul. Bisa administrasi. Untuk administrasi atau informasi seperti kayak Pandawa juga. Kalau untuk Pandawa itu bukan hanya pengaduan aja, biasanya di Pandawa itu sama aja seperti kita datang ke kantor. Semua kanal layanan yang dilayani di kantor itu ada menunya di Pandawa. Yang terkecuali untuk kanal layanan yang membutuhkan rekonsiliasi iuran. Misalkan ada tagihan yang nggak sesuai yang perlu direkonsiliasi, atau peserta yang misalkan sudah meninggal nih, yang telat dilaporkan. Nah, itu kan harus ada pengurangan tagihan tuh untuk disesuaikan seperti waktu pas meninggalnya. Nah, itu harus wajib ke kantor, nggak bisa lewat kanal layanan Pandawa. Selain itu, untuk perubahan data, penambahan anggota keluarga, pendaftaran baru, perbaikan nomor handphone, perbaikan data, semua bisa dilakukan di layanan Pandawa. Oke, jadi nggak perlu ibaratnya bukan nggak perlu ya, lebih ke hemat ya. Hemat waktu, hemat biaya. Efisiensi waktu, efisiensi jarak. Kalau misalkan kita datang ke kantor kan butuh ongkos nih. Iya. Apalagi kalau di Sukabumi, betul. Kalau di Sukabumi kan seperti namanya Sukabumi, suka di rumah tuh. Orangnya lebih baik ngadem di rumah nih daripada datang ke kantor, bisa sambil layanan Pandawa di rumah nanti biar lebih sambil santai-santai bisa sambil layanan Pandawa. Jadi bisa karena itu ya, di mana dan kapan saja yang bisa mengakses layanan yang telah disediakan oleh BPJS Kesehatan gitu. Yang tadi tuh salah satunya Pandawa, berarti kan Pandawa itu pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Jadi bisa administrasinya, mungkin dari sobat ada kebutuhan informasi pengaduan bisa langsung di situ. Cuman tadi ada ini ya, ada hal lainnya. Jadi kecuali yang membutuhkan rekonsiliasi, mungkin lebih ke karena untuk kepastian ya, memastikan dengan berkas yang ini tuh betul gitu ya. Dan lebih tepatnya kalau misalkan rekonsiliasi itu kan dibutuhkan berita acara ya, yang ada penandatanganan, yang dibutuhkan materai. Nah, itu yang wajib.
tetap harus datang ke kantor si Oke. pesertanya. Nah, jadi sobat, kalau misalnya selain dari itu, silahkan menggunakan kanal layanan yang tersedia, bisa layanan online gitu ya. Betul. Gak cuma Pandawa, mobil JKN juga, mobil JKN kayak juga, gitu. Nah, selanjutnya nih Bang, kan kembali ke terkait pengaduan. Mungkin masih ada saja gitu ya, mungkin masyarakat yang masih belum menggunakan terkait kanal layanan pengaduan, misalnya malah mengadunya ke yang lain atau gimana gitu. Sebetulnya apapun pengaduan, keluhan gitu disampaikan aja gitu ya. Betul. Kayak misalkan contohnya kayak di rumah sakit misalkan ada pengaduan, mereka bingung cari di mana. Sebenarnya kalau di rumah sakit itu ada namanya loket PIPP di sana. Loket PIPP di sana juga ada poster teman-teman kita yang bertugas di rumah sakit. Kalau di rumah sakit itu ada petugas PIPPRS yang petugas rumah sakitnya yang orang RS-nya betul, ya. yang memberikan informasi. Jadi PIPPRS itu singkatannya pemberian informasi dan penanganan pengaduan rumah sakit. Nah, kalau dari petugas kitanya namanya EP3RS, Staf Edukasi dan Penanganan Pengaduan di Rumah Sakit. Nah, kalau aku kan edukasi penanganan pengaduan di satu cabang. Kalau teman-teman yang di EP3RS itu bertugasnya di wilayah rumah sakit setempat. Misalkan PIC-nya kota, nanti mereka biasanya mobile. Mobile ada jadwalnya nih, mereka mobile datang ke rumah sakit. Nah, jadi Bapak Ibu yang ada di rumah sakit apabila membutuhkan informasi atau pengaduan bisa cari aja posternya, nanti ada poster PIPP di situ, ada nomornya di situ. Jadi kita nggak bingung lagi kita mau ngadu ke siapa, nanya mungkin ke orang-orang asing yang nggak dikenal. Nah, jangan sampai seperti itu gitu. Jadi di sini kita ingatkan juga, kita himbau juga buat Bapak Ibu atau sobat JKN yang nanti mendapatkan pelayanan di rumah sakitnya ataupun di mana-mana, jangan percaya dengan orang selain petugas resmi kita. Kalau di rumah sakit itu petugas resminya ada di situ, petugas PIPPRS dan EP3RS-nya. Posternya dan nomor handphonenya semua terpampang di sana, bisa dicari. Satu di situ kalau misalkan kita mau bertemu secara fisik, bisa disampaikan. Kalau misalkan mau online juga, bisa lewat Pandawa atau lewat mobil JKN yang lebih menjangkau kitanya lah, bisa lewat handphone di situ. Jadi kalau misalkan mobil JKN ada perlu pengaduan, di situ bisa langsung mengadukan. Atau untuk di Pandawa nanti saat kita WhatsApp di 0811 165 165, nanti di situ tinggal pilih yang pengaduan di situ. Nanti aduan di situ nanti akan langsung ditindaklanjuti oleh teman-teman kita. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya di rumah sakit ya udah aja lah, tinggal cari aja jangan percaya sama yang yang baru kenal betul ya. Biasanya di parkiran yang suka nyari-nyari peserta seperti itu kan. Itu kita sarankan jangan. Biasanya kalau misalkan untuk kalau misalkan sobat JKN sampai tergiur dan sampai percaya dengan mereka, ya itu bukan tanggung jawab kami karena itu udah di luar dari ranah kami dan petugas kami gitu. Jadi kan udah ada nih banyak kanal layanan resmi gitu ya Bang. Jadi ya sudah lah, manfaatkan kanal yang ada. Kalau lagi di rumah sakit, lagi kan ya namanya juga orang lagi di rumah sakit, mungkin sedang mengurus seperti apa, takutnya ada yang aduh ini gimana, panik misalnya. Tenang, ada PIPPRS, ada EP3RS dari pihak BPJS Kesehatan. Ada nomor Pandawa, ada nomor Care Center 165. Kalau di ATM kan kita takut ada penipuan, biasanya kan apabila silakan hubungi nomor ini. Sama BPJS juga kalau misalkan ada hal-hal yang mengganjal bisa hubungin Care Center 165 atau bisa lewat nomor WhatsApp Pandawa itu. Gitu. Mungkin sebagai himbauan juga nih ya Bang, dari masyarakat yang masih belum menggunakan atau mengakses kanal layanan resmi sehingga lebih memilih ke yang lain hingga mengeluarkan biaya mungkin Bang. Sebetulnya kan kalau di pihak BPJS Kesehatan kita sama sekali tidak ada yang memungut biaya, ya, gratis kan? Gratis, semuanya gratis untuk perubahan vaskes, untuk perubahan data, identitas data itu semua gratis. Jadi kalau misalkan ada oknum-oknum di luar sana yang menawarkan BPJS gratis, BPJS dari pemerintah segala macam, itu Bapak Ibu lebih baik datang ke kantor BPJS, tanyakan kebenarannya. Karena sekarang kalau misalkan kita cek by NIK aja, kalau misalkan ya ada peserta yang belum punya JKN, ternyata waktu pas dicek NIK-nya lewat Pandawa, ternyata udah punya nih yang dari pemerintah.
Nah itu nggak perlu halus kurus lagi, tinggal dipakai aja NIK-nya karena NIK sudah sebagai identitas kepesertaan peserta JKN gitu. Jadi takutnya hal-hal seperti itu yang tidak kita ketahui dimanfaatkan oleh oknum tersebut, yang tidak ada biaya sama sekali diuangkan oleh mereka. Nah itu maksudnya yang takutnya malah merugikan sobat-sobat JKN di luar sana. Iya betul, karena kan ya rugi finansial siapa sih yang mau gitu ya. Apalagi kalau udah tagihannya sudah udah banyak atau gimana, terus kayak mintanya mungkin dari oknumnya sebesar apa gitu ya. Tapi kan dari pihak BPJS Kesehatan yang sudah menyediakan berbagai layanan, mau online, mau datang ke kantor, di rumah sakit pun ada. Itu semua free, nggak ada biaya gratis gitu ya. Jadi sobat hati-hati, jangan sampai tergiur itu ya. Jadi misalnya kalau ada mungkin dari sobat JKN gitu ya pernah mendengar gitu ya Bang, ada yang kayak udah ini bayar aja segini, besok langsung jadi, besok bisa langsung dipakai gitu kan. Jadi ya jangan sampai tertipu seperti itu. Lebih baik hubungi Pandawa atau datang ke kantor BPJS Kesehatan langsung gitu, biar bisa kita informasi, kita edukasikan. Ya, jadi peserta pun bisa mendapatkan informasi yang ya gimana yang valid ya, betul. Yang lebih pasti. Ya, yang lebih pasti. Jadi kalau misalnya itu ya udah, kalau misalnya dari karena layanan online misalnya sudah menyampaikan, tapi ada saya mah pengen ketemu gitu misalnya, ya bisa ke kantor cabang gitu ya. Atau misalnya saya mau lewat telepon, ada care center 165 gitu ya. Intinya udah banyak ya Bang ya. Betul sekali. Terus mungkin Bang terkait ini ya, informasi khususnya terkait BPJS Kesehatan bagi layanan ke masyarakat, baik administrasi atau tentang fasilitas kesehatan, mungkin kan dari pihak BPJS pun sering mensosialisasikan. Betul, kita sering melakukan sosialisasi juga, dan kita juga ada jadwal namanya BPJS Keliling, BPJS Keliling dan BPJS Online. Nah BPJS Keliling ini kita keliling nih ke tiap-tiap desa atau tiap-tiap tempat ramai lah biasanya. Oh iya, pusat-pusat keramaian ya. Pusat keramaian, jadi kita biasanya nanti di sana akan membuka pelayanan. Nah untuk pelayanan juga biasanya akan dilakukan seperti di Pandawa. Untuk yang rekonsiliasi tetap harus ke kantor. Untuk layanan-layanan dasar yang tidak membutuhkan rekonsiliasi juga, itu bisa dilakukan lewat BPJS Keliling. Begitupun ada namanya BPJS Online. Nah kalau untuk BPJS Online sendiri itu sistemnya, jadi kita kerjasama dengan desa biasanya, desa atau kelurahan. Nanti kita sediakan layanan online-nya, waktunya, nanti kita tinggal video call dengan desanya. Jadi nanti peserta yang ingin mendapatkan pelayanan itu bisa datang ke desa, nanti di desanya kita video call, pelayanannya by video call nanti. Jadi kita juga jemput bola ya. Betul, jemput bola. Jadi kalau misalkan kita mobil datang ke sana kan dalam satu hari bisa, mungkin hanya satu kali nih, satu tempat nih. Tapi kalau dengan BPJS Online, kitanya di kantor, petugas desanya di desa, kita video call dengan warga. Betul, nanti si pesertanya tinggal datang ke desa, kita video call. Jadi sehari itu bisa 2 atau 3 desa. Jadi lebih banyak juga. Betul, ya. Bisa lebih banyak kita BPJS Online kayak gitu. Dan pesertanya juga nggak harus kantor kan bisa. Ya apalagi kan wilayah kerja kantor cabang Sukabumi itu luas apalagi ya. Sukabumi kan terkenal dengan naik turunnya. Apalagi kalau yang udah sebelah kesana gitu kan jauh, mungkin ada keterbatasan dari masyarakat untuk mengakses langsung ke kantor cabang. Jadi kita datengin gitu ya, datang. Layanannya kita akan mudah. Nah selain itu juga kan sekarang tuh ada ini Bang, yang mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik ya, mall pelayanan publik kalau di kota Sukabumi ada di kantor DPMPTSP Kota Sukabumi. Nah, yang ada di situ juga. Boleh di situ juga. Kalau kita jadwalnya di DPMPTSP itu di mall pelayanan publik setiap hari Kamis. Untuk yang di kota. Di kota. Kalau untuk yang kabupaten biasanya hari Selasa atau menyesuaikan biasanya. Nanti akan diinformasikan. Untuk lebih informasi lebih validnya bisa cek IG BPJS Kesehatan. Boleh. Nanti informasi terkait BPJS Keliling atau jadwal-jadwal nanti biasanya akan diinformasikan. Iya, nanti kami akan informasikan segera terkait Instagram kami official di sekitar Sukabumi di @info.jknsmi kayak gitu. Ya, udah banyak juga ya yang disampaikan. Ya pada intinya kita ingin menghimbau dan ingin mengajak seluruh masyarakat gitu ya Bang, jangan sampai tertipu atau tergiur dengan hal-hal layanan administrasi BPJS Kesehatan tapi yang berbayar, karena kita
tidak dipungut biaya gitu ya. Mungkin untuk penutup nih Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Baik, paling titip pesan ke sobat-sobat JKN yang di luar sana. Titip pesan kalau ada hal yang tidak berkenan nih, ada informasi yang tidak valid atau kurang jelas, itu jangan sampaikan kemana-mana. Langsung aja tanyakan ke kanal pengaduan resmi kita tadi. Bisa lewat Pandawa atau bisa lewat Care Center 165 atau lewat sipp.go.id. Di situ biar nanti jawaban lebih pastinya dapat langsung terjawab tanpa harus ada kemana-mana atau nanti menguap kemana-mana jawabannya. Gitu. Paling itu aja sih titip untuk pengaduan, jangan segan untuk disampaikan. Apabila ada yang dirasa kurang berkenan, itu disampaikan aja. Oke, ya cukup ya Bang, berarti itu yang disampaikan untuk Sobat JKN. Dan jangan lupa nih Sobat JKN untuk tonton terus kami gitu ya. Mungkin di sini sekarang ada Bang Irfan gitu. Nanti ada Bang Irfan yang lain gitu ya, yang akan hadir di podcast JKN SMI ini. Nah sebelumnya ini terima kasih banyak ya Bang Irfan sebelumnya ya, setelahnya ini ya sudah berkenan hadir memberikan informasi terkini kepada Sobat JKN gitu. Dan Sobat JKN tonton terus di episode selanjutnya ya. Saya Mila pamit undur diri bersama Bang Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.